wah ini levelnya bener-bener high level banget menurut gue, seperti itu. Ya, balik lagi PSR. Kali ini kita akan melanjutkan serial dari streaming service review yang mungkin sudah terberhenti sepanjang berapa ini Kayak udah berbulan-bulan dan udah berbulan-bulan ya, udah lumayan ya. Mohon maaf, saya perlu. Soalnya ini gara-gara Andrinya positif COVID ini. Wadaw, nggak ada alasan sebenarnya. Anyway, kali ini kita akan ngebahas soal streaming service lokal. Salah satu streaming service lokal yaitu Mola TV. Buatan Polytron ini ya, Bri ya? Mola TV ini ya? Betul, buatan Polytron. Oke. Jadi kita akan bahas, kita akan breakdown impresinya gimana, review kita gimana. Kita mulai pertama dari hal yang paling simpel yaitu UI-nya. Jadi ketika masuk, UI dan UX ya kita gabungin ya. Secara tampilan gimana, secara user experience seperti apa gitu. Coba dari lo dulu deh. Kalau dari gua, karena gua pertama kali aksesnya dari handphone, ketika gua ngecek handphone, terbiasa sama Netflix, kenyamanan di Netflix, smooth, seamless, of course kayaknya memang lokal tuh kelemahannya tuh selalu di situ ya, production development-nya ya. Maksud gue Disney Hotstar aja juga masih gak nyaman buat gue secara UI dan UX gitu. Kayak Mola TV juga mengalami kesalahan yang sama seperti Disney Plus, bioskop online, terus ada juga pokoknya yang lokal gitu deh, view dan macam-macam selalu kayak gitu. Oh, bioskop lokal juga itu ya? Bioskop online. Oh, bioskop online, sorry. Gue ngomong di mobile ya, Oh, oke. Gue ngomong di mobile gitu. Kenyamanan menontonnya tuh kurang kalau di mobile. Tapi kalau di desktop itu gue melihat sama persis kayak nonton di Amazon Prime. Mood-moodnya gitu, mood-moodnya. Oh, persis kayak gue nonton di itu tadi Amazon Prime. Dan moodnya atau user experience-nya sama dong berarti? User experience-nya sih nggak sebagus Amazon Prime, tapi jelas lah ya. Moodnya lah gitu. Ya. Level Disney Plus lah user experience-nya. Gitu sih. Ya. Gitu. Okay. Terus mereka kan ngebagi-bagi kategorisasinya pakai gaya-gaya istilah mereka sendiri kan, mau chill, mau apa gitu. Which is yang ngebuat gue kayak bingung, ini apaan sih, kategori apa sih? Jadi tidak seperti Netflix yang jelas movie, series, komedi, jelas gitu. Nggak perlu pakai istilah-istilah yang aneh-aneh. Gitu. Gue awareness-nya gue belum dapet itu Mola chill apa gitu sih. Ya gue setuju sama lo. UI dan UX-nya, UI-nya simple, user experience-nya yang menurut gue tuh masih kurang. Gue belum bisa bandingin dengan misalnya kayak View ya, karena gue nggak pakai View. Bioskop online relatif lebih bagus, tapi yang milik Mola ini menurut gue baik untuk yang mobile ataupun yang web itu sama-sama clunky, jadi kaku gitu dan nggak smooth. Jadi seperti patah-patah ketika lo mencoba melakukan pencarian atau bergantian dari satu line ke line lainnya untuk lihat daftar filmnya ada apa aja sih, dan kadang-kadang butuh agak waktu lebih lama untuk review. Dan setiap kali lo mau nonton filmnya, itu lo nggak otomatis langsung nonton filmnya, tapi lo harus nonton kadang-kadang yang diputar trailernya dulu gitu, baru kemudian lo bisa start filmnya. Itu yang kadang-kadang males. Oke lah kayak di Disney Plus, Hotstar gitu, kalau untuk serial-serialnya kan kadang ada recapnya dulu kan di awal, previously on Loki atau previously on WandaVision. Nah di sini tuh diganti trailer dan kadang-kadang butuh waktu untuk gue untuk menemukan tombol skipnya di mana sih, seperti itu. Dan yang gue nggak suka ketika nonton tuh logo Mola TV di sebelah kanan atasnya gede banget. Kayak iya gue tahu ini gue nontonnya di Mola TV tapi nggak gede-gini juga logonya. Gitu. Tapi kalau apa ya? Dan lamban, dan jujur gue tuh sempat hampir pakai Mola TV pas waktu itu ada Snyder Cut, cuman tiba-tiba karena mungkin animonya banyak kan langsung down kan dia, nggak bisa diakses selama berjam-jam. Gue ganti ke HBO Max dan langsung lancar gitu, sementara yang di Mola TV masih down hingga pukul berapa gue nggak tahu, sekitar sampai jam 3 deh, jadi start jam 12 baru ke akses jam 3, seperti itu. Ukuran lainnya gue setuju sama lu, gue nggak suka pengkategoriannya, dia kan terbagi jadi home, living, sport, sama kids kan. Oke, lepas dicek kemudian ada kategori berdasarkan genre, tapi gue lebih seneng kalau pembagiannya itu langsung berdasarkan genre aja, nggak usah home, living, sport, kids seperti itu sih. Jadi overall clunky, kurang smooth, dan butuh update banyak baik untuk yang web ataupun yang mobile. Nah sekarang yang gue penasaran line up-nya, kalau menurut lo sendiri gimana line up-nya? Line up-nya, nah kalau dari line up ini yang menarik nih, biasa kan kita menonton tuh line up ya, feature dan
kayak pengalaman UI UX itu kayaknya bisa nomor sekian. Yang penting line up-nya, nontonnya ada siapa sih. Ibarat Black Widow muncul di apa dia? Di View juga orang akan bela-belain nonton di View gitu, kasarnya gitu. So line up-nya gue jujur secara film-film terbarunya gue nggak gitu suka ngikutin yang terbaru ya, yang bukan original, yang terbaru yang mungkin sebenarnya buatan orang lain, cuma dia ngambil cuma ada di MAV TV. Nggak terlalu ini. Gue mendapatkan vibes itu kayak Amazon Prime. Gue bisa dapat hidden gem di sini, sumpah kayak Amazon Prime banget, tapi versi lokal. Dan sisanya adalah sejujurnya yang jadi nilai jual utama di sini pertama itu tuh Liga Inggris. Dengan adanya Liga Inggris, jujur orang pada suka ini karena Liga Inggris, bukan karena movie-nya, bukan karena movie streamingnya. Yang kedua adalah of course HBO, gitu, line up di HBO-nya. Jadi kalau lu suka dengan line up HBO, kalau lu suka nonton bola, lu pasti akan suka. Apalagi kemarin kita dapat Euro. Kemudian yang menarik dari sini sebenarnya mereka ada original content, bukan bentuknya film, bukan bentuknya series, tapi bentuknya show. Ada dua sejauh ini yang gue tahu. Yang pertama adalah talk show. Mereka mengundang aktor-aktor film keren, Robert De Niro, Michael Douglas, Francis Ford Coppola, pokoknya banyak. Gary V, bukan aktor film sih, cuma bisa mengundang Gary V, bisa mengundang beberapa orang-orang keren. Terus yang kedua ada performance, mini konser gitu. Itu mereka bisa ngundang aktor-aktor, musisi-musisi luar. Ya. Keren-keren banget, maksudnya benar-benar musisi-musisi luar yang terkenal gitu, bukan yang ngecek-ngecek, bukan yang edgy. Kalau edgy kan biasa mungkin bilang fansnya gitu segmented, pasti murah gitu. Tapi enggak, yang benar-benar ini. Dan dikemas, di syuting dengan sangat amat proper. Gua nggak pernah ngelihat lokal produk ini konser dikemas dengan sangat proper untuk streaming gitu, streaming service gitu. Gue nggak pernah lihat. Ya. Gue setuju sama lo. Gue tuh tahu Mola pertama kali justru karena original kontennya itu, yang dimana mereka ada wawancara sama ada Spike Jonze, ada kemudian ada dengan Michael Douglas, Robert De Niro. Yang waktu itu gue heran, gila ini Indonesia punya, mereka bisa wawancara orang-orang ini. Yang wawancara di Nupati Jalal pula kan kalau nggak salah. Dan gue penasaran sih mereka dapat kontaknya dari mana sih? Iya, yang mereka dapat kontak dari mana tuh yang gue penasaran. Ini bukan wawancara main-main. Dan kemudian setelah itu gue baru tahu yang namanya Mola Chills itu yang setiap hari Jumat kan. Dan gue suka karena waktu itu gue nemu ada Tom Misch, ada Prep, ada Bruno Major yang kebetulan itu musisi-musisi kesukaannya gue. Dan pas itu lagu-lagu yang chill hop, apa tuh jazz fusion dan segala macamnya itu kan setiap hari Jumat. Dan seperti kata lu, production value-nya bagus, surprisingly di level yang sama dengan model-model konser-konser apa tuh yang Tiny Desk Office-nya NPR ya, NPR gitu. Dimana sound engineering-nya bagus, production value-nya bagus, lighting-nya bagus dan segala macam. Untuk lokal punya, wah ini levelnya benar-benar high level banget menurut gua, seperti itu. Nah, kalau untuk misalnya tadi yang di luar original content seperti serial, film, jujur kalau original tuh gue belum nemu yang menarik, jadi belum ada serial-serial yang high profile dari Mola. Mungkin akan ke sana ke depannya, atau mungkin sekarang mereka lagi mencoba membedakan dengan streaming service yang lain, karena kalau main di kategori yang sama pasti akan berdarah-darah ya. Disney resource-nya lebih gede, HBO resource-nya lebih gede, dan Netflix apalagi seperti itu. Jadi mereka mungkin sekarang lagi fokus ke original konten yang sifatnya musik dan diskusi-diskusi tadi. Tapi kalau lu mau cari film-film lama, Mola TV surprisingly punya banyak IP bagus. Film-film tahun 90-an tuh banyak. James Bond ada lengkap di mana nih, gue nggak nemu dimanapun. Mungkin nanti ada di Amazon Prime, karena MGM, pemiliknya IP James Bond kan diakuisisi Amazon Prime kan. Jadi mungkin soon James Bond nggak ada lagi di Mola TV. Lalu yang gue suka itu juga film-film Indonesia klasiknya banyak. Di Disney Plus Hotstar tuh kan cuma ada Warkop DKI mostly. Dan beberapa yang early 2000 lah. Tapi yang bener-bener tahun 80-an ke bawah itu nggak ada kalau di Disney Plus Hotstar ataupun Netflix. Di Mola TV ini ada. Mulai dari yang zaman-zaman Naga Bonar yang jadul, kemudian Ali Topan Anak Jalanan, dan segala macamnya, itu surprisingly ada. Nah, itu gue suka. Tapi ya, menurut gue, highlight-nya untuk line up-nya, ya tadi tuh, yang Mola Chills, kemudian yang interview-nya Mola apa? Gue lupa namanya Mola apa itu yang interview. Cuman problemnya adalah,
untuk nyari original konten itu search-nya agak sulit. Cuman Mola Chills-nya doang yang gampang dicari. Begitu yang interview-interview itu somehow lebih butuh extra effort untuk bisa nemuin. Betul. Jadi pengkatalognya kali ya. Iya, Gue iya. tadi ngecek juga nge-search. Karena gue sempat nonton, kalau gue nggak lihat dari research watch gue nggak bisa nge-search. Jadi gue ngecek nih, oke judulnya ini, gue search ternyata judulnya nggak ketemu di searching. Jadi katalognya atau mungkin searching algoritmanya masih berantakan. Soal original content juga kalau gue lihat-lihat ini memang banyak original content yang kayak show TV sebenarnya, kayak dokumenter, kayak show traveling yang bagus-bagus. Again, production value-nya tuh bagus. Jadi kalau memang suka dokumenter, gue ngeliat ini sama kayak GoPlay. Kita belum pernah streaming service GoPlay. Mungkin abis ini kita akan compare ke GoPlay. GoPlay itu original kontennya menurut gue bagus-bagus. Jadi ketika ngeliat original konten ini, gue teringat kayak GoPlay sebenarnya. Mirip banget kayak GoPlay. Oke. Kemudian itu dari sisi original content, tadi seperti gue bilang juga integrated dengan HBO Go. Sekarang kita balik ke harga. Bukan balik ke harga ya, kita menuju ke harga lebih tepatnya. Fitur kayaknya belum deh. Kita akan bicara fitur nggak kira-kira? Fitur sih standarnya sederhananya, nggak terlalu banyak ya. Ya sih nggak ada parental control segala macem, nggak ada fitur seperti X-ray di Amazon Prime. Untuk seperti kata lo, untuk streaming service yang secara UI mirip sama Amazon Prime, mereka fiturnya bener-bener barebone banget sih. Betul. Ada Mola Game, tapi gue nggak pernah main Mola Game, jadi gue nggak ngerti, nggak pernah ngerasain gitu. Paling live-nya ada live show-nya itu di Mola itu kan, pertandingan bola kan kita bisa live kan, seperti kemarin kita nonton final. Iya, kayak gitu. Berarti kita sekarang harga ya, apakah worth it nggak sih dengan fitur dan line up dan original kontennya? Harganya itu per bulannya 12.500. Murah banget itu untuk parah. Gue udah nggak ngerti cuannya dari mana, men. Mereka bisa ngundang gitu. Apakah dapat sponsor gitu? Apakah dapat apa? Online harganya segitu juga kalau nggak salah langganannya. Bioskop online itu nggak langganan. Bioskop online itu dia itu ya, ketengan ya? Beli satuan. Oke. 12.500 per bulan. Tapi itu nggak sama HBO Go, nggak sama tambahan Liga Inggris atau Euro ya. Itu nanti ada pricing ada lagi. Tapi untuk Maulanya sendiri 12.500. 12.500 tuh murah banget, dan lo udah dapat film-film yang kalau lo cinephile itu nyari film-film lama itu udah sangat worth it banget. Itu 12.500 beyond worth it, malah kemurahan. Jadi 12.500 untuk 2 device atau 2 users gitu. 2 device, gue nggak tahu nih 2 device atau 2 users ya. Enggak, kalau yang 12.500 tuh cuma 1 device kalau nggak salah. Untuk bisa 2 device atau 2 user lo butuh Mola device. Oh enggak. Kalau yang 12.500 itu 2 users. Atau 2 device ya, gue nggak tahu ya 2 user atau 2 device. Pokoknya ada 2, gue ingat 2. Nah, tadi sempat ke-mention yang butuh device tambahan Mola Polytron Streaming itu semacam kayak TV kabel, itu 1,198.800, which is sekitar 1,2 juta per device-nya. Itu dapat akses setahun langsung. Jadi kayak bayar setahun ya, 1,2. 1,2 per tahun, berarti per bulannya berapa tuh? 120.000 ya? Iya. Sekitaran gitu ya, 110-an ya? 110-an. Dan itu... Lo udah pernah nyoba? Belum, ya ngapain? Ngapain? Kalau 12.000 cukup kenapa? Dan itu dapat Mola Movie, Mola Living, Mola Sports. Jadi sportsnya udah dapat, jadi nggak perlu langganan lagi khusus buat Liga Inggris dan stuff. Mola Kids juga udah dapat. Ya basically kayak TV kabel lah. Gitu. Jadi bisa ditaruh di bisa di smart proyeksi ke smart TV, ke top box gitu segala macam. Betul. Gitu. I think itu aja sih. Apakah worth it? Ini sama kayak argumen gue di Disney Plus. Dengan segala kelemahannya itu dan original konten yang didapat, 12.500 tuh kayak harga yang layak banget gitu. Ini argumen gue gitu sih. Jadi worth it. Menurut gue worth it, maksudnya dengan harga 12.000 dan line up filmnya lumayan. Cuman kalau lu mencari film yang lebih recent dan kemudian lo mencari kualitas gambar yang jauh lebih bagus, agak sulit lo ketemu di Mola TV. Gua rasa cuma sedikit yang support sampai 4K HDR di Mola TV. Bahkan mungkin setahu gue bahkan cuma bolanya support 4K-nya. Gua selama ini nyoba nyari film yang 4K itu masih dikit banget di Mola TV. Mungkin dari HBO Go-nya ada, tapi kalau dari yang Molanya sendiri nggak ada. As far as I can find it. Oke. So, kalau teman-teman udah pernah nyobain Mola TV, pengen komen, feedback, kasih positif negatifnya di bawah, kalau bisa komen di bawah, kasih tahu kita.
And then next streaming service review bisa komen juga di bawah. Nextnya kita streaming service review apa? Ini Mola TV, worth it atau enggaknya. Thank you udah nonton streaming service review. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dan kata play it, don't stop, just rewards.